What's up boys? Jadi hari ini kita mau coba nge-review laptop ya. Di sini ada laptop gaming dari MSI, brand yang udah lumayan terkenal buat laptop gaming. Di sini ada unit tipe GL62M, di mana laptop ini merupakan laptop entry level kalau buat gaming dari MSI, yang harganya di sekitar 13 jutaan lah. Nah, terus di sini ada tagline dari MSI sendiri, gaming starts here. Jadi sekarang kita mau coba ngomongin speknya dulu dikit. Di sini bisa kita lihat buat prosesornya udah pakai i7 7700HQ, yang dimana seri ini tuh baru banget launching di kuartal pertama 2017. Yang bikin laptop ini tuh prosesornya masih baru banget ya. Dan untuk GPU-nya kita bisa lihat ini udah pakai GTX 10 series, dimana laptop ini udah bawa GTX 1050 2GB yang udah GDDR5. Dan buat RAM-nya sendiri, laptop ini bawaannya udah ada 8GB RAM, yang dimana bisa di-upgrade sampai 32GB dengan 2 slot maksimal. Each slot itu ada 16GB RAM. Habis itu buat storage-nya sendiri, laptop ini udah ada 1TB dari HGST atau Hitachi, yang sebenarnya sekarang itu udah di-acquire sama Western Digital atau WD. Yang kita tahu kalau buat storage itu WD udah paling oke banget sih, kita udah nggak diragukan lagi. Dan laptop ini sendiri udah ada slot M2-nya ya, jadi kalau misalkan mau di-upgrade atau mau nambah SSD itu udah bisa. Dan juga dari segi beratnya sendiri, laptop ini ya standar lah kayak laptop biasa. Oke, jadi sekarang kita coba buka ya, kita unboxing dulu, kita lihat di dalamnya ada apa aja. Bisa kita lihat, oh ini ada kalender, nggak penting lah. Terus ini ada semacam manual juga. Nah, ini unit laptopnya sendiri di sini. Taruh samping dulu. Terus di sini ya, biasalah manual-manualnya, nggak penting. Terus iya di sini ada charger brick-nya, charger brick. Di sini power adaptornya. Kita taruh samping dulu semuanya. Dan buat laptopnya sendiri, ini unitnya, lepasin dulu. Iya. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ini unit laptopnya. Coba buka ya. Ya buat model sih masih sama kayaknya sama GL62 seri yang sebelumnya. Terus di sini bisa kita lihat displaynya ini udah made juga, udah anti glare ya. Jadi kalau misalkan ada sinar atau apa, pantulannya nggak bikin capek mata. Keyboardnya juga udah ya lumayan dari Steel Series sih. Kalau misalkan keyboard dari MSI itu kebanyakan dari Steel Series. Udah gitu ya. Oh iya, casingnya ini juga udah made ya. Udah bisa kita lihat, udah keren lah, nggak glossy lagi. Cuman ya memang material ini tuh agak-agak fingerprint magnet begitu sih, kalau dipegang sedikit ya agak semaji, agak kotor. Di sini ada emblem logonya MSI Gaming di series, yang merupakan gaming series dari MSI. Nah, terus bisa kita lihat juga di sini baterainya udah nggak bisa dicopot ya, udah built-in di dalamnya. Udah gitu ini juga udah nggak ada special housing. Jadi kalau misalkan katakan kita mau upgrade RAM atau SSD itu agak ribet, harus kita bongkar semuanya, mesin-mesinnya jeroannya ini harus kita bongkar semua. Udah gitu dari samping, oh dan model ini beda sama yang sebelumnya tuh udah nggak ada optical drive-nya. Jadi kalau buat CD itu udah nggak ada ya. Oh ya, tapi dari MSI sendiri ini dia udah partisi, udah ada partisi 5GB buat drivernya sendiri. Jadi kita udah nggak usah ribet nyari-nyari optical drive buat partisi ulang storage-nya. Terus bisa kita lihat portnya di sini, ada port charger. Udah gitu ini ada port USB, ini ada port MMC. Iya, terus di sisi kiri laptopnya di sini ada biasalah audio jack, di sini ada microphone jack. Udah itu di sini udah ada USB 3.1. Terus di sampingnya ada USB 3.0, ada dua ya USB 3.0-nya. Udah gitu di sampingnya lagi ada mini display port, di sini ada HDMI.
Udah gitu bisa kita lihat di sini ada Ethernet atau LAN yang buat kabel ngelan biasa, dan di sini ada Kensington lock. Oke, jadi sekarang kita mau coba ngetes laptop ini benchmarkingnya dan juga buat gaming, biar kita bisa lihat sekuat apa sih teknologi prosesor yang masih baru banget ini didampingi dengan GPU-nya yang udah GTX 1050. Oke guys, jadi sekarang kita coba dulu benchmarking laptop ini ya. Pertama-tama kita coba dulu benchmarkingnya dengan aplikasi Cinebench R15 ini. Aplikasi ini bakal ngetes bagaimana laptop ini bisa menghandle beban di CPU dan juga kemampuan rendering GPU-nya di OpenGL. Oh iya, kita juga pakai Fraps nih biar kelihatan lebih jelas gitu frame rate-nya di ujung kiri atas layar. Angka yang kuning itu menunjukkan frame per second-nya. Dan dari yang kita lihat sih, skornya bisa dikatakan lumayan lah untuk OpenGL-nya atau untuk GPU-nya karena masih di atas 60 fps. Itu adalah standar dimana agar kita bermain game itu dengan lancar dan mulus. Nah, sekarang kita coba move on ke benchmarking app selanjutnya ya. Cilah move on. Di sini kita mau coba pakai benchmark Valley nih, di mana kita bakal ngetes processing powernya dan GPU-nya secara sekaligus dengan settingan game ekstrim buat cari tahu kekuatan maksimum dari laptop ini sendiri. Bisa kita lihat ya di sini, app ini tuh nyodorin berbagai settingan background yang harus dirender laptop ini. Mulai dari scenery biasa, pagi dan malam. Ada juga yang sampai ada hujan-hujannya nih, buat ngukur sekuat apa sih laptop ini buat ngerender partikel-partikel hujan yang notabene terkenal berat banget sih buat dirender, apalagi di settingan gambar yang bisa dikatakan Full HD atau Extreme ini. Iya. Oke, jadi udah beres deh pakai app-appannya deh ya. Sekarang gimana kalau kita langsung coba aja nih buat nge-gaming benerannya. Game pertama yang bakal kita coba buat jadi acuan ini adalah Dota 2. Game ini memang gak terkenal berat sih, cuma bisa kita tahu game Dota 2 ini super terkenal banget dan yang main di Indonesia yang pastinya banyak banget ya gamernya. Ya bisa lah jadi acuan kita buat ngetes kali ini karena di game ini kita bakal coba ngetes rendering partikel efeknya. Mulus atau enggak sih, kira-kira gitu. Ya, bisa kita lihat di sini baru mulai ya. Kita bakal coba pakai Invoker. Ya, sekarang kita bisa lihat Invoker udah nge-spam semua skillnya nih gila-gilaan. Semuanya bisa dipakai. Dan ternyata ya FPS-nya juga masih stabil sih di sekitar 60-an. Ya walaupun ada lah kadang-kadang di bawah 60 sedikit, tapi masih terhitung mulus begitu. Ya kira-kira udah approve banget deh kalau buat main Dota nih. Laptop udah mantep pol deh. Nah, next kita bakal coba ngetes di game CSGO ya, atau Counter-Strike Global Offensive. Yang pastinya gamer-gamer di Indo ini udah familiar banget dong sama game yang satu ini. Ya, intinya di sini nih kita bakal ngetes gimana respons dari laptopnya. Karena memang CSGO sendiri gamenya sih nggak berat. Kurang bisa kita jelasin juga sih kalau misalkan dilihat dari recording. Cuma salah satu kru kita yang coba mainin tadi sih bilang udah oke banget sih respon timesnya ini untuk laptop yang selevel ini gitu loh. Karena memang layarnya biarpun masih menggunakan TN atau display matic, tapi itu yang membuat respon layarnya ini lebih cepat dibanding layar IPS lainnya. Iya, jadi gitu aja benchmarking kita buat laptop ini. Kalau overall sih buat main game udah oke ya, di harga entry level yang kira-kira 13 jutaan ini udah lumayan lah buat main game, udah enak. Ya cuman kalau dari kita sih kekurangannya cuma ada di build quality ini. Kalau bisa kita lihat layarnya ini agak sedikit ringkih build quality-nya. Jadi kalau misalkan saran saya sih kalau misalkan mau dibuka laptopnya itu ditarik dari tengah, jangan dari samping, karena dari samping ini takutnya bisa ada kerusakan di layarnya nanti. Jadi tariknya dari tengah seperti ini. Dan juga untuk keyboardnya ya, di harga yang 13 juta ini sayangnya kita belum bisa dapat keyboard yang ada LED-nya. Jadi keyboard ini belum ada LED-nya, belum lit up, jadi sama sekali nggak nyala seperti itu. Ya, jadi kira-kira gitu aja review laptop MSI GL62M ini dari kita.
Jangan lupa subscribe dan juga like kalau misalkan video ini bisa ngebantu kalian buat decide mau nyari laptop apa buat gaming. Ini sih laptop entry level dari MSI. Dan jangan lupa juga kalau misalkan kalian ada saran untuk nge-review laptop-laptop apa juga, kita bisa bantu review. Silahkan komen aja langsung di bawah. Nanti kita akan coba bantu. Gua Bola dari North Boys signing out. Udah kamu